Setelah selesai dari itu kita berpindah kepada haddatsana Ukail. Maka Ukail di sini Ibnu Khalid, dan Ukail Ibnu Khalid Ibnu Ukail Al-Umawi Al-Qurashi di tabaqah yang ke-6. Kalau tadi Laits Ibnu Sa'ad tabaqah yang ke-7 min ru'us itba'ut tabi'in, maka Ukail dari tabi'i shagir. Dan dia dalam keadaan thiqah, disikohkan oleh Abu Zur'ah, dan juga disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi, dan disikohkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan Muhammad Ibnu Sa'ad. Dan perlu diketahui dia min asbatin nas, dari Imam Az-Zuhri. Maka berkata Ibnu Ma'in, asbatu man rawa ani Zuhri Malik, thumma Ma'mar, thumma Ukail. Maka Ukail termasuk dari murid Imam Az-Zuhri. Siapa muridnya Imam Az-Zuhri? Kebanggaan. Yang hidup di zaman Imam Az-Zuhri bisa belajar dengan dia, kebanggaan. Yang datang kepada dia ribuan. Maka dari ribuan lebih bangga lagi Ukail termasuk dari orang yang terhitung dengan jari paling kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Seperti kita menuntut ilmu kepada Imam Muhaddits di zaman kita, Muqbil Al-Wadi'i, kita bersyukur langsung mengambil ilmu dari beliau, bagaimana akhlak beliau kita dapati. Allah yarhamu. Bagaimana ilmu dan tatbik beliau. Nikmat ya ikhwah jika kita duduk dengan alim ulama. Bukan hanya ilmunya, tapi akhlak yang dia ajarkan kepada kita untuk ikhlas melaksanakan pengajaran, untuk ikhlas melaksanakan demikian. Itulah akhlak-akhlak yang kita ambil dari para ulama. Maka kenapa manhaj talaki lebih baik daripada kelas-kelas? Di antaranya itu, jika seseorang mempunyai guru yang mumpuni ilmunya dan mumpuni akhlaknya, maka duduk dengannya tahun-tahunan, ambil semua, peras semua ilmunya, dari berbagai cabang ilmu diambil. Maka begitulah Imam Al-Wadi'i, betapa bangga kita belajar dengannya, dan juga berapa banyak dari orang yang belajar dengannya. Maka di sini pun Ibnu Ma'in mengatakan dari para murid-murid Imam Zuhri yang banyak, maka yang paling kuat adalah Imam Malik, kemudian Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, kemudian Ukail Ibnu Khalid rawi ini. Maka sanad ini mempunyai kelebihan yang banyak. Tadi pertama apa? Periwayatan Yahya Ibnu Bukair min asbatinas, dari siapa? Laits Ibnu Sa'ad. Menunjukkan ini juga kekuatan. Dan juga di sanad ini bahwa Ukail meriwayatkan dari Az-Zuhri min asbatinas, dari Az-Zuhri, menunjukkan sanad ini sangat kuat. Itulah kelebihan Imam Al-Bukhari di dalam pembuatan hadisnya. Sanad-sanadnya sangat kuat, dari asbatinas dia pilih. Allah yarhamuh Imam Al-Bukhari. Antum tidak merasa kalau kita sekarang memuji ulama-ulama terdahulu, memuji ulama-ulama terdahulu, dari tadi Laits, kemudian Ukail, sekarang Imam Az-Zuhri, nanti sahabat juga. Apa faedahnya buat kita? Kenal aja enggak? Tetangga juga bukan? Enggak dinikahkan sama anaknya? Iya, udah 1400 tahun yang lalu, mau nikah dengan anaknya gimana? Namun apa hubungan kita dengan mereka? Hubungan kita dengan mereka karena mereka as-salafus saleh. Dan Nabi mengajarkan kepada kita agar alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin adu alaiha binawajid, agar kita memegang as-salafus saleh sesuai dengan hadisnya juga, khairun nasil qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya orang yang hidup di zamanku para sahabat, dan yang setelahnya tabi'in dan itba'ut tabi'in. Maka kita sekarang memuji nama-nama mereka. Saya mau tanya, apakah nanti kalau kita meninggal Allah akan mengangkat kita atau tidak? Dengan kita memuji mereka, insya Allah Allah akan mengharumkan nama kita. Antum lihat nanti, terutama anak-anak kita dan cucu-cucu kita, anaknya si Hudzaifah, mungkin akan mempersaksikan dulu ada si Said di sini, yang pertama di sini. Kemudian alhamdulillah dakwah berkembang dan kita semakin hari semakin menua dan meninggal, tidak meninggalkan bekas kecuali kebaikan.
Dan itulah kenapa para ulama ahlul hadis nama mereka harum. Mulai dari zaman dulu, murid-murid para salaf, dari itba'ut tabi'in, dan dari zaman Imam Ahmad, Tabaqah ke-10, zaman Imam Al-Bukhari. Siapa yang tidak kenal Al-Bukhari dan Muslim? Karena mereka menyanjung ulama-ulama yang sebelumnya. Dan Imam Ahmad menyanjung ulama-ulama yang sebelumnya. Maka harum nama-nama mereka. Dan begitu pun di zaman now, meninggal Syekh Muqbil, harum namanya. Meninggal Syekh Al-Albani, harum namanya. Karena mereka yang menjaga as-sanad. Mereka yang menjaga nama-nama rijal. Agar manusia mengambil hadis-hadis yang sahih. Dia pelajari hadis-hadis yang sahih. Dia sikohkan yang sikoh, dia dhaifkan yang dhaif. Maka sekarang nama mereka harum. Kecuali orang-orang yang ada di hatinya keburukan, akan menjarah. Al-Albani siapa? Tukang benerin jam misalnya. Seperti itu. Tidak punya markas, tidak punya apa misalnya. Al-muhim, Allah yudhillu may yasha wa yarfa'u may yasha. Kemudian periwayatan dari Imam Az-Zuhri, dan Az-Zuhri ma'ruf, sudah tidak butuh kita jelaskan, dia Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Dan di zamannya ada juga Muhammad ibnu Muslim, tapi bin Tadrus Abu Zubair. Sama-sama di Tabaqah yang keempat, Tabaqah dari tabi'i yang kecil. Maka Imam Az-Zuhri imam, dan hafalannya sangat kuat. Disebutkan idza sami'a syai'an alaqahu. Maka jika dia mendengar sesuatu, maka dia langsung menghafalnya. Maka orang ini tidak pernah mencatat di majelis. Tapi jangan kalian tiru. Aku pengen seperti Imam Az-Zuhri, tidak mencatat di majelis. Kita ngobrol, kita mengajar 1 jam, kalian melatapku saja, bengong. Setelah selesai pelajaran, tidak disalin juga. Tidak ada catatan, bengong, dan sebagainya. Maka yang bengong-bengong di pelajaran, siapa yang bengong di pelajaran? Nah, itulah kita lakobi dengan Imam Az-Zuhri. Mau? Di zamannya juga Imam Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syarahil, mengatakan, lam aktub sawadan fi bayad. Maka aku di majelis tidak menulis tinta hitam ke atas putih. Maka aku diam mendengar, setelah pulang aku catat semuanya. Jika kalian ingin seperti mereka, maka boleh. Kalian sekarang mau tidur, bawa bantal, terserah. Namun setelah pelajaran kalian tulis semua yang aku bicarakan. Tadi Laits ibnu Sa'ad. Siapa yang asbatunas darinya? Yahya ibnu Bukair. Terus tadi Ukail ibnu Khalid. Asbatunas dari siapa? Dari Imam Az-Zuhri. Semuanya catatannya ada. Bisa. Kalau bisa silahkan tidur bawa bantal. Namun kalau tidak bisa ya tulis. Maka meriwayatkan Imam Az-Zuhri, alim di zamannya, Imam Az-Zuhri sangat menjaga hafalan. Karena dia dianugerahkan oleh Allah hafalan yang cerdas, maka dia bersyukur kepada Allah. Maka dari ucapan-ucapan dia dalam menjaga hafalan, pertama, dia jaga hafalan dengan minum asal atau minum makan yang manis-manis. Maka makanan dia yang manis-manis. Minuman dia yang manis-manis. Apa saja, asal apa, istrinya dia pun manis-manis. Maka dia melihat, alhamdulillah istrinya manis-manis. Semua itu membantu hafalan. Maka kalau cari istri yang manis, jadi makan, minum, istri pun manis. Jadinya hafalannya mudah. Tapi kalau tidak manis, apalagi cemberut terus, pulang, aduh hafalannya hilang semua. Kembali kepada masalah Imam Az-Zuhri. Sampai dia mengatakan, kana yajtanibu tufah al-akhdar. Bahwa dia dulu sangat menjauhi buah-buahan apel yang hijau, yang kecut. Kenapa? Dia katakan at-tufahatu turitsun nisyan, bahwa apel yang kecut ya, apel kalau di Indonesia apel mana, Malang yang hijau kecut, atau apel dari Cina yang hijau untuk membuat diet kecut. Nah, Imam Az-Zuhri menjauhinya dan mengatakan apel kecut ini menyebabkan lupa. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena percobaan. Maka dia suatu hari makan apel kecut, meriwayatkan hadis lupa. Ini apel kecut ini nih yang bikin masalah. Akhirnya dia masyhur dari ucapannya kepada murid-muridnya,
At-tufahatu turithu nisyan. Bahwa apel yang kecut menyebabkan hafalan hilang. Jangan makan apel. Maka banyak dari para ulama yang mencoba kepada dirinya. Kalau kita masyhur dulu waktu daurah, jangan makan pisang. Karena membuat loyo, Mr. P. Itu juga hasil tajarub. Yang ingin loyo ya banyak makan pisang. Akhirnya penyakit ED, ejakulasi dini. Kembali kepada Imam Az-Zuhri, selesai sekarang kepada Humaid an Humaid. Maka man Humaid? Humaid ibni Abdurrahman. Wahuwa al-Himyari al-Basri. Dan Humaid di sini hidup di tobakoh yang ketiga. Maka antara Zuhri dengan Humaid hanya satu tobakoh. Tobakoh yang ketiga tobakoh tabi'i yang wusto. Hidup di zamannya Al-Hasan al-Basri. Hidup di zamannya Ibnu Sirin. Maka Humaid ibni Abdurrahman dipuji oleh Imam Ibnu Sirin apa? Huwa afqahu ahlil Basrah. Karena Humaid tinggal di Basrah. Maka dia adalah faqihnya orang Basrah. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad kana thiqah walahu ahadits, mempunyai hadis-hadis yang banyak. Maka inilah sanad, dan sanad ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ma'ruf namanya mukhtalafun fih, yang rajih Abdurrahman ibnu Sakhr, dan dia dari Yaman, dari Daus, Ad-Dausi, negara di Yaman yang dekat Saudiyah. Maka kembali kepada matan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Nabi bersabda di depan para sahabatnya, ihtajja Adamu Musa. Kalimat ihtajja maknanya saling adu argumen, saling berdebat antara Musa dengan Adam. Namun makna ihtajja Adamu Musa, maka Adamu fa'ilnya dan Musa maf'ulun bih, maknanya telah menang dari perdebatan dan pembicaraan dan perbincangan itu. Adam mengalahkan Musa. Maka di sini lihat, antara nabi yang didekatkan kepada Allah saling adu argumen dari ilmunya. Maka jangan dikira Nabi Adam bukan orang yang berilmu. Musa kalah dengan Adam. Subhanallah. Disebutkan faqala Musa, maka Musa ma'ruf dari sifatnya yang keras, dia sedikit menginikan Adam alaihi salam. Berkata, anta Adam alladhi akhrajta dzurriyyatak minal jannah. Kamu Adam, orang pertama dari kita manusia. Kamu yang menyebabkan kami keluar dari surga. Karena kamu dulu mendekati hadhihi syajarah dan memakannya, maka diusir oleh Allah. Maka kami semua hidup di dunia yang melelahkan ini gara-gara kamu. Maka di sini Adam sedikit disindir oleh Musa alaihi salam. Kemudian disebutkan anta Adam alladzi akhrajta dzurriyyatak minal jannah. Kamu yang menyebabkan keturunan kamu keluar dari surga, sehingga kami keturunan kamu ada di dunia yang melelahkan ini. Membuat capek, butuh kepada perkara mau makan, cari makan susah. Mau bernaung di rumah, bikin rumah berapa juta, beli tanah berapa mahal. Wah, pokoknya susah kalau dipikir hidup di dunia. Mau dari dulu pengen nikah umur sudah 30 tahun. Calon banyak, yang suka banyak. Namun mafi fulus. Dapatnya kebanyakan cewek matre. Tidak ada cewek salafiyah yang, bang apapun pokoknya aku ridho dengan kamu. Wah itu sih bagus. Semua dapat calonnya cewek matre. Minta baralek gadang. Paling sedikit 30 juta baralek gadangnya, ada organ dan sebagainya. Ya akhirnya nggak jadi mau nikah. Kesimpulannya di dunia melelahkan. Apa jawab Adam? Dan di sini Adam menjadi menang. Qala Adam. Lihat bagaimana uslub Adam memuji Musa. Anta Musa. Tidak langsung dijatuhkan.
anta Musa alladzi istafaqallahu birisalatihi. Maka dia mengagungkan Musa, engkau nabi yang diutus oleh Allah dengan risalahnya. Apa itu? Taurat. Bagi mereka dikatakan the Ten Commandment. Maka orang-orang Yahudi mengikuti ajaran Nabi Musa dengan Taurat yang diturunkan risalah Allah kepada kamu. Adapun Adam tidak diturunkan risalah, hanya Abul Bashar. Maka dipuji. Pertama, ini pujiannya. Kedua, wa kalamihi, dan kamu diajak bicara oleh Allah sesuai ayat tadi, wa kallamallahu Musa takliman. Selesai, dipuji. Nah, sekarang dibalas ucapan yang salah. Ucapannya salah dari Musa. Summa talumuni, kemudian kamu tadi mencela aku, memojokkan aku, bahwa aku yang menyebabkan kamu keluar dari surga. Talumuni ala amrin qad qaddara alayya qabla an akhlaqa, maka kamu mengejek aku dengan perkara yang sudah ditakdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan. Maka di dalam hadis Allah telah menulis fi lauh mahfuz sebelum 50 tahun dari penciptaan makhluk. Jadi Adam sudah ditulis di lauh mahfuz. Sebelum diciptakan Adam oleh Allah dengan kedua tangannya, itu sudah ditulis oleh Allah bahwa dia akan mengeluarkan Musa dari surga. Dan keturunannya akan sengsara, maksudnya hidup di dunia yang penuh kelelahan ini. Maka dikatakan oleh Musa, talumuni ala amrin. Maka antalah ya. Dari tadi terputus mungkin. Tapi entah isfaidah huna. Tangdur ila hada. Maka di sini akhirnya Musa alaihi salam terkena dari ucapannya, dan kamu mencela aku atas perkara yang 50 tahun. Di sini tidak disebutkan 50 tahun, namun di hadis sebelum penciptaan makhluk itu sudah ditulis qada dan qadarnya. Maka sebelum aku dicipta, kata Adam, Allah telah menuliskan aku akan keluar dari surga dan semua keturunanku akan di dunia. Kamu mengejek aku. Aku melaksanakan itu qada dan qadar Allah, bukan dari kemauanku. Paham? Maka dibantahlah. Apa jawaban Nabi? Diulang-ulang. Fahajja Adamu Musa. Fahajja Adamu Musa. Di riwayat yang lain diulang 2 kali sampai 3 kali. Di sini hanya 1 kali. Maknanya, maka telah membantah Adam dan menang atas ucapan Musa. Maka ini yang bisa kita berikan. Mana wajah pendalilan di sini? Barakallahu fikum. Wajah pendalilannya di sini Nabi menceritakan bagaimana tentang nikosnya antara Adam dengan Musa. Dan yang menjadi poin di sini bukan mana poin pendalilan Allah berbicara di sini, tidak lagi. Tapi apa? Pendalilan bahwa Allah berbicara dengan Musa. Mana di lafaz ini? Alladzi istafaqallahu birisalatihi wa kalamihi. Bahwa engkau dimuliakan oleh Allah dengan Taurat dan dengan Allah berbicara dengan kamu. Ini pendalilan Allah berbicara dengan Musa. Maka ini hadisnya. Dan tadi pendalilan di Al-Quran, wa kalamallahu Musa taklima. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan. Allahu fi ilmikum subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.